Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larang-larangnya Allah, terutama menegakkan syariat-syariat Islam, tiang-tiang agama, yaitu menunaikan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di bulan yang penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang, dan bulan penuh maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah keimanan yang kuat dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Walaupun sudah masuk ke hari 20, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin agar bisa menyelesaikan 1 bulan penuh puasa tanpa batal, tanpa bolong. Kalaupun bolong, yaitu urusan pribadi masing-masing. Yang tahu adalah diri sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena urusan puasa itu hak prerogatifnya Allah. Mungkin manusia bisa dibohongin. Di rumah sorokokan ngopi, enggak taunya di luar nanti dilapin mulutnya itu biar dikira puasa. Itu bisa menipu manusia. Cuma Allah dan diri sendiri yang mengetahui itu. Mudah-mudahan kita bisa nutuk, apa ya bahasa Indonesia nutuk itu? Nyampe selesai 30 hari tanpa bolong. Mudah-mudahan dengan kita memasuki bulan Ramadan ini bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah, lebih bermahabbah kepada Allah dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kali salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, lentera kita, cahaya kita, panutan kita, yakni Nabiuna baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya disafaati, ditetesi syafaat Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai di dunia ini sampai nanti di yaumil qiyamah, diselamatkan dari fitnah-fitnah dunia, fitnah dajjal, dan dikumpulkan bersama kekasih-kekasihnya Allah, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah abadan abada, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mendoakan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan diberikan keimanan di dalam hati agar kita selalu memohon dan meminta kepada Allah, jangan pernah berpaling dari rahmat dan ridhonya Allah. Dan mudah-mudahan rezekinya dilapangkan, dilancarkan, dilimpah ruahkan oleh Allah, bisa untuk membahagiakan keluarganya semuanya, bisa untuk mengajak keluarga besarnya pergi ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu menunaikan haji wal umrah bersama keluarga tercinta. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan keluarga sampai di jannahnya Allah abadan abada sa'lawas-lawasi, amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada kali ini kita tidak usah panjang kelebar, kita akan mengundang sosok jin muslim yang pada waktu itu saya sedang pengobatan di Jember. Ada sosok jin muslim yang ingin berkenalan dengan saya, ingin menyambung persaudaraan dengan saya. Pada intinya sesama Islam, sesama seiman itu adalah saudara,
tanpa mengenal bangsa jin ataupun manusia, kalau memang menyembah kepada Allah dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah, itu adalah saudara kita. Kita akan tanya jawab bagaimana kondisi di alam gaib. Apakah dunia jin atau dunia gaib jin muslim itu ada puasa Ramadan juga? Apakah ada sahur bukanya juga? Terus waktu-waktunya seperti apa? Nanti kita langsung tanya aja kepada sosok jin muslim, yaitu yang bernama Hasan. Kita sambil ngopi, sahabat-sahabat, sambil santai ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bisa lebih kencang sedikit karena hujan. Sehat? Alhamdulillah, saya sehat, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum sendiri bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah, saya juga sehat walafiat. Tahu YouTube enggak? YouTube itu adalah suatu media yang kita ini sedang direkam agar pembicaraan kita dilihat banyak orang sebagai pelajaran, wawasan, pengetahuan, bisa diambil hikmah dalam diri. Apa saya ini terlihat kamera, Ustaz? Ya, tapi kan kamu di dalam tubuh aman. Tahu kamera? Tidak, Ustaz. Nggak tahu. Karena di bangsa kami tidak ada. Hah? Karena di bangsa kami tidak ada. Oh iya. Nggak ada kalau kamera di bangsa gaib itu. Adanya apa di bangsa gaib ini? Sesama kami, Ustaz. Perempuan ada perempuan. Harim, harim. Ada. Masya Allah. Ente suka harim nggak, Hasan? Suka, Ustaz. Masya Allah. Sama sama saya. Ini untuk edukasi, pembelajaran, dan wawasan kepada saudara-saudara kita yang di luar sana. Saat ini kan bulan suci Ramadan. Apakah di bangsamu juga ada bulan suci Ramadan? Pasti ada, Ustaz. Pasti ada. Apakah Ustaz puasa? Loh, ya puasa. Intinya yang saya pertanyakan itu, jadi di bangsa gaib juga ada bulan suci Ramadan ya. Jadi sahabat-sahabat, di bangsa gaib itu juga ada bulan suci Ramadan. Ya jelas lah, karena Allah juga berfirman dalam Quran itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Termasuk saudara saya ini, Hasan, dia juga berpuasa. Tapi yang jadi pertanyaan saya begini untuk saudaraku. Ya, silakan, Ustaz. Apakah di bangsamu itu juga ada buka sahur begitu? Ada, Ustaz. Ada. Terus kalau di bangsa saya, artinya di bangsa manusia itu bukanya itu kan jam 6, setengah 7 maghrib. Sahurnya sebelum matahari fajar sotik atau fajar subuh lah. Kalau di bangsa jin itu buka dan sahurnya itu jam-jam berapa? Kurang lebih sama seperti di bangsa manusia, Ustaz. Kurang lebih sama seperti di bangsa manusia. Oh, kurang Cuma lebih. di bangsa jin perputaran waktunya yang agak cepat. Oh, di bangsa jin malah lebih cepat. Ya. Bukannya di bangsa jin itu lebih lama waktunya. Untuk di bulan suci perputarannya lebih cepat, Ustaz. Oh, berarti kalau saya belum buka, antum udah buka. Ya. Wah, ya ini enaknya. Ngapain nggak ngajak-ngajak? Kan enak kalau misalkan saya di bangsa antum. Tapi sama ya, intinya dari subuh sampai maghrib. Terus antum ini makan apa? Makanan kami tidaklah sama dengan yang Ustaz makan. Ya pasti, nggak mungkin bangsamu makan nasi. Makanan kami hanyalah zikir, Ustaz. Masya Allah. Jadi Dengan zikrullah. zikir kami kenyang.
Walaupun kami puasa, tidak makan nasi, tidak makan apapun, dengan zikir kami kenyang, Ustaz. Oh, seperti itu ya. Dan setelah akhirnya Ramadan, puasa kami full semua. Semua yang kami pakai mulai dari sajadah sampai topiah kami, semua bersinar kembali lebih terang, Ustaz. Masya Allah ya. Artinya kan Idul Fitri kembali fitrah suci. Makanya di dalam Islam, ajaran Islam itu bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh kasih sayang untuk syahrul Ramadan, syahrul ummati. Bulan untuk umatku, katanya Rasulullah. Ketika Islam yang benar-benar bertauhid kepada Allah, menjalankan puasa Ramadan 30 hari, ibaratnya baju kotor itu dikucak, disikat sampai bersih, dibaiklin. Pasti kembali bersih, suci. Dan selama kami menjalankan puasa hanyalah beribadah kepada Allah. Masya Allah. Wirid dan dzikir. Bertadarus juga. Siap. Terus begini, untuk pertanyaan selanjutnya, benar nggak kalau bulan suci Ramadan itu bangsa-bangsa jin atau setan itu dibelenggu? Ya, Ustaz, benar. Maksudnya itu jin yang seperti apa? Yang kafir. Oh, jin-jin kafir. Yang suka mengganggu manusia. Itu semua dikurung, Ustaz. Terus kalau misalkan ada manusia yang nggak puasa, itu dari dirinya sendiri apa dari bangsamu yang ganggu itu? Iya, dari dirinya sendiri. Masya Allah. Dan selama puasa pun banyak saya lihat, Ustaz. Banyak ya. Yaitu di rumah sahur, tapi di luar buka. Ya, itu kita tidak bisa menghakimi sesama makhluk lah. Karena manusia itu sendiri tidak kuat menahan godaan hawa nafsunya. Betul. Makanya Rasulullah setelah perang Badar, ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, apakah setelah ini ada perang besar lagi ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, setelah ini kita akan melakukan perang besar, yaitu jihadun nafsu. Melawan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, yang membuat angkara murka, kesenangan dan dosa. Kan begitu. Memang urusan puasa ini hak prerogatifnya Allah. Kan tadi sudah saya sampaikan. Di rumah ibaratnya sahur, istri taunya puasa. Di luar gak taunya kelihatan kakinya di warung. Nah, keluar warung diusapin lagi. Itu kan banyak seperti itu. Kurang lebih begitu. Ya itu kembali ke masing-masing pribadi lah intinya. Tapi memang benar ya kalau bangsa-bangsa jin-jin kafir itu dibelenggu atau dikurung gitu. Maksudnya dibelenggu atau dikurung itu agar tidak menggoda manusia atau menghantu manusia atau seperti apa? Memang sudah aturannya begitu, Ustaz. Ketika bulan puasa Ramadan, semua harus kurung belenggu. Agar tidak keluar mengganggu umat-umat yang menjalankan ibadah puasa, Ustaz. Masya Allah. Berarti antum ini makanannya adalah zikrullah ya. Terus ada bangsa-bangsa dari bangsamu itu yang memakan seperti sari-sari minyak, terus dari sari-sari sesaji, itu yang seperti apa itu? Itu hanya yang diperalat dan dipakai para dukun-dukun, Ustaz. Yang ditarik, ditangkap secara paksa, yang diundang secara paksa. Berarti kategori jin-jin kafir ya. Seperti itu. Karena jika sudah muslim seperti kami, makanan kami hanyalah dzikir, Ustaz. Masya Allah. Tapi kan tidak semua, maksudnya tidak semua bangsamu walaupun muslim itu makanannya zikrullah, karena juga ada saudara-saudaramu yang dari bangsamu, makanya masih ada yang memakan sari minyak wangi. Sebagian. Apakah itu dari faktor usia yang masih muda yang menentukan itu? Dari nalar buas. Nalar buas. Ya,
sifat setannya yang belum hilang semua. Oh, seperti manusia itu belum bisa mengekang hawa nafsu. Ya, kurang lebih begitu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Tambah dengan berpuasa ibadah kami kepada Allah dan makanan saya jikir, saya lebih bersinar, Ustaz. Masalah itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang benar untuk bangsa-bangsa jin-jin yang kafir, yang suka menyesatkan manusia, yang suka mengganggu manusia, itu di bulan suci Ramadan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kepada hawa nafsu manusia yang tidak puasa, yang itu bisa membohongin manusia. Itu bukan dari bangsamu ya. Tidak, Ustaz. Tapi kenapa para manusia kok selalu menyalahkan, setan itu, kan begitu? Kembali ke sifat manusia itu sendiri dan cara berpikirnya. Berarti ngopinya kurang jauh gitu ya. Benar. Masya Allah. Kurang ngopi sahabat-sahabat. Tidak semena-mena. Semua kesalahan, semua musibah yang terjadi kepada manusia, semua penyebabnya dari bangsa kami, Ustaz. Betul. Itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari saudara kita jin muslim yang beliau diberi nama Hasan ini di bangsa gaib. Seperti itu kurang lebih yang dijelaskan oleh beliau. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan kepada Iya. Ustaz. Yang dibawa sama Kodir. Kami lepaskan, Ustaz, karena dia tidak mau beribadah di sana. Yang mana itu? Singa berbadan naga, Ustaz. Oh, singa berbadan naga itu. Ya, katanya kemarin itu mau bertobat, masuk Islam, kan begitu. Ternyata di sana malas lah ya. Dia tidak mau beribadah dan malah membuat kekacauan di sana, Ustaz. Ngapain nggak dipenjarakan aja? Kami tidak bisa karena Kan nggak sakti itu. benar, Ustaz. Karena kami menjaga bulan suci kami, Ustaz. Oh iya, betul. Mantap. Salut saya sama bangsa Anda itu. Menghormati bulan suci Ramadan, jadi tidak melakukan sifat angkara murka, kesenangan dan dosa itu. Terus gimana dengan saudara-saudara yang tak kirim ke sana seperti siapa namanya? Yang pertama Bajang itu gimana? Dia penurut, Ustaz. Sudah bisa ngaji. Sudah hafal Quran belum? Sudah, Ustaz. Yang belum siapa? Genderuwo, Ustaz. Gendruwo. Ya, Gendruwo itu yang terakhir apa yang mana? kalau tidak salah. Yang terakhir tak suruh bawa itu. Genderuwo yang berwarna coklat, Ustaz. Berwarna coklat. Yang pertama di bawah apa yang terakhir? Yang pertama. Ya, Oh, Komar. ya, Ustaz. Itu belum. Kenapa kok dedel begitu itu? Saya tidak tahu, Ustaz. Tapi maksudnya nurut lah, di sana bisa mau belajar. Ya alhamdulillah. Cuma sudah bisa istighfar aja, Ustaz. Bisanya istighfar aja. Masya Allah. Umar. Udah lama di pondok masih bisa istighfar tok. Yang lain udah hafal Al-Quran. Terus Bairang gimana Bairang? Sedang dalam proses. Sudah bisa sholat, Ustaz. Ya alhamdulillah. Sebagai bentuk kehormatan aja. Makanya kan kemarin saya merasa kasihan dengar antum ngaji tadarus itu. Dia itu mendengarnya adem, cuma nggak bisa ngaji, sholatnya nggak bisa. Ya kasihan. Insya Allah akan kami bimbing sebisa kami, Ustaz. Iya. Agar bisa berguna untuk orang banyak nantinya, Ustaz. Amin. Itu yang kita harapkan. Tidak ada niat dan tujuan lain kecuali untuk kemaslahatan di bangsamu atau di bangsa saya. Intinya kita hanya meminta kepada Allah, memohon ridho dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu aja untuk saudaraku Hasan, informasi yang saya butuhkan. Baik, Ustaz.
Terima kasih atas hadirnya. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menggapai ridho dan kasihnya Allah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, saya pengen komunikasi sama Qadir. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu sosok jin Islam yang bernama Hasan. Apa yang disampaikan beliau itu yang dialami oleh beliau di alam gaib, kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil suatu pelajaran agar kita lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita kalah sama jin? Jin aja taat sama Allah, puasa Ramadan tidak melakukan angkara murka. Masa kita manusia yang diciptakan sempurna masih berbuat kemungkaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qadir, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Puasanya gimana puasa? Alhamdulillah lancar dan belum ada bolongnya, Ustaz. Alhamdulillah. Kira udah bolong. Ustaz bagaimana, Ustaz? Kalau kopi belum? Belum, Ustaz. Waduh, belum ngopi. Aduh, tar dulu, tak ngopi dulu. Antum ini makanannya apa makanannya? Makanan saya tikir, Ustaz. Oh, sama Hasan ya. Dia. Berarti kami satu saudara, Ustaz. Iya. Luar biasa, luar biasa. Beliau sudah lama menjaga keris itu, Ustaz. Iya, memang udah lama di sini. Cuma kan enggak pernah apa-apain. Sesama Islam, sesama saudara itu harus saling kenal, saling akrab. Bagaimanapun Islam mengajarkan ibaratnya satu badan. Ketika kepalanya sakit, kakinya juga ikut sakit. Selama untuk kemaslahatan, tidak masalah untuk saling mengenal. Maka tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Ngomong-ngomong, ente ini suka harim nggak? Suka, Ustaz. Masya Allah, sama ini berarti. Tapi saya dengan Hasan masih jomblo, Ustaz. Masuk jomblo, waduh. Sahabat-sahabat dimanapun berada. Jadi ini tak, apa namanya nih, ini tak masukkan ke kamera ini, Qadir. Supaya nanti ada saudara-saudara yang mau sama Qadir, yang mau daftar. Bercanda. Sebenarnya gimana ya? Di dalam bangsa jin itu kan tidak jauh beda dengan bangsa manusia ya. Jin kan juga ada sekolahnya juga. Ada juga pasar juga. Terus menikah juga. Terus ngomong-ngomong ente mau nikah kapan ini? Belum tahu. Belum tahu. Karena belum ada yang cocok apa gimana? Belum bertemu dengan yang pas ya. Tapi ada keinginan atau niat untuk menikah. Ada, Ustaz. Ya, iya, karena menikah itu adalah sebagian sunnatullah wa sunnatur rasul, penyempurna agama. Makanya Qadir ini agamanya masih separuh, kalah sama saya. Saya kan udah menikah. Wah, janda mau janda? Tidak mau. Wah, tidak mau. Aduh, apa di dunia jin juga ada? Janda itu ada juga? Banyak ya. Tapi janda yang seperti apa? Maksudnya janda itu kan banyak versi. Ada yang bercerai, ada yang cerai mati. Seperti itu. Kalau di alam kami lain, Ustaz. Lain ya. Yang disebut janda, contoh, Ustaz. Yang meninggal duluan
Entah itu istrinya, suaminya masih di bumi, maka dia di sana statusnya janda. Seperti itu. Dan kembali lagi ketika suaminya meninggal, apakah di sana bersatu atau tidak, itu yang menjadi patokannya nanti, Ustaz. Ya tergantung, kalau itu tergantung semasa hidup di dunia. Kalau misalkan suami bisa mendidik istri sebagai apa namanya itu makmum yang solihah, pasti nanti di akhirat sama Allah dipertemukan kembali. Tapi kalau misalkan istri tidak dididik, dibimbing di jalan yang benar dari Allah, ya wallahu alam di sana itu. Sudah jadi janda gitu. Wah ya itu kuat itu. Terus kalau di bangsa jin itu ada nggak? Kalau misalkan di bangsa manusia nih ya, kalau setelah puasa Ramadan 30 hari itu namanya Aidul Fitri. Saling silaturahmi antara saya ke saudara saya, ke rumahnya bersalam-salaman. Kalau di bangsa jin seperti apa? Sama, Ustaz. Sama. Seperti itu, bermaaf-maafan dan juga ada sholat idnya, Ustaz. Oh iya, pasti kalau sholat id semua ada di jin, bangsa gaib ada, di manusia juga ada. Maksudnya juga saling bertemu ke rumah yang satunya begitu. Kalau di bangsa jin semuanya sudah berkumpul di satu rumah, yaitu rumah Allah, Ustaz, tempat ibadah kami. Oh seperti itu. Jadi kalau di bangsa gaib, bangsa jin itu berkumpulnya di tempat Allah ya. Ya, di rumahnya. Berarti jadi satu gitu. Ya, Terus laki sama cewek kumpul apa enggak itu? pasti bisa, Ustaz. Oh masya Allah. Iyalah. Nanti kalau misalkan kumpul, ya ente nih keenakan. Bercanda. Tapi belum nikah tuh, Pak. Wah belum. Kerjakan. Khawatir punya keluarga nggak? Punya, Ustaz. Maksudnya orang tua Punya, Ustaz. masih ada. Kebesaran Allah yang menyatukan kami kembali di rumah Allah. Tapi selama ini masih bertemu. Masih, Ustaz. Ya syukur alhamdulillah kalau begitu. Ya pada intinya kan semua itu akan kembali ke dalam fitrahnya Allah saat bulan suci Ramadan usai, maka yang benar-benar taat menjalankan perintah-perintahnya Allah akan disucikan kembali, terlahir suci kembali. Seperti layaknya yang disampaikan oleh Hasan tadi, bangsamu yang sudah selesai menjalankan Ramadan maka akan kembali bersinar semuanya, ibaratnya barulah. Ada kendala enggak sama saudara-saudara yang tak kirim ke pondok? Ada, Ustaz. Apa itu? Yang kami bawa, kami lepaskan, Ustaz. Oh yang harimau naga itu? Kenapa itu? Dia tidak taat, Ustaz. Tidak taat. Ya, dia membuat kekacauan di sana, Ustaz. Berarti setelah dibawa ke sana tidak selang lama, 1 hari, Ustaz. 1 hari. Tapi sudah mau dia baca 2 kalimat syahadat? Belum? Oh seperti itu. Ya karena bulan suci Ramadan tadi seperti yang disampaikan oleh Hasan. Jadi kami tidak bisa berbuat banyak, Ustaz. Iya, nggak masalah. Yang penting sudah ikhtiar berusaha yang terbaik. Walaupun hasilnya seperti itu, kita mengalah untuk menjaga sifat angkara agar tidak mengotori ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Terus ada lagi nggak kekacauan yang dibuat selain itu? Hanya genderuwo itu, Ustaz. Yang pertama dibawa apa yang terakhir? Yang pertama dibawa. Itu kenapa itu? Belum bisa hafal ayat-ayat Al-Quran, Ustaz. Tadi katanya kan cuma bisanya istighfar toh. Benar, Ustaz. Tapi sholat bisa? Belum juga, Ustaz. Belum bisa. Nah terus kalau saudara-saudaranya sholat gimana dia? Dia hanya menunggu di depan, Ustaz. Masya Allah. Tapi yang saya salut, dia ikut berpuasa, Ustaz. Ya itulah. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kenapa si Komar? Jadi genderuwo itu namanya Komar.
dibiarkan dulu, mungkin sama kiaimu, agar dia tahu dulu Islam itu adalah agama kedamaian, kebahagiaan, tidak ada paksaan. Kalau memang dari hatinya dia itu ada kemauan dan niat, maka Allah akan memberikan hidayahnya dan akan memudahkan untuk dia belajar. Biar mungkin waktu akan membawa dia supaya bisa sholat, bisa baca Al-Quran. Tapi alhamdulillah sudah puasa ya, syukur. Tapi dia nurut kan, nggak bikin kacauan, nggak suka harim dia kan? Belum kelihatan Ustaz. Ya maksudnya, ya maksudnya kan di sana kan banyak harim. Nanti misalkan harimnya diajak ketemuan kan repot ini. Tidak bisa dan tidak boleh Ustaz. Oh iya, karena ketat di dalam pondok itu pasti ketat sekali. Terlebih lagi kiai kami selalu di sana Ustaz. Ya syukur alhamdulillah, dan bisa membantu untuk kemaslahatan, terutama mungkin saudara-saudara yang mau memeluk Islam nanti, agar bisa bermanfaat untuk bangsa kamu dan juga bangsa saya. Udah ini khatam berapa kali tadarusnya? Sudah 7 kali Ustaz. Masya Allah, 7 kali. Hasan berapa Hasan? Beliau lebih unggul di atas saya. Bu ya pasti. Bacanya kan lebih fasih ya. Lebih fasih. Intinya tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada, yang sesama Islam, seiman, selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Mudah-mudahan kita ini benar-benar dijadikan hamba-hamba yang selalu mempunyai keimanan dan ketakwaan, tidak berpaling dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk saudaraku Qadir. Terima kasih banyak atas hadirnya. Tak doakan mudah-mudahan jenengan istiqomah sampai akhir bulan Ramadan, dan kita jadikan saudara sampai di yaumil qiyamah. Amin. Itu aja. Baik Ustaz. Saya mohon pamit. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sosok 2 jin muslim yang bernama Hasan dan Qadir. Apa yang disampaikan oleh 2 sosok jin muslim tadi bisa menjadikan suatu wawasan, bisa menjadikan suatu pembelajaran agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita lebih bermahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan pernah percaya dengan siapapun, percayalah dengan dirimu sendiri. Ambillah sisi positifnya di dalam video ini. Apabila ada benarnya, itu semuanya hak daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak kekhilafan yang negatif, itu murni dari saya Al-Fakir yang dhaif. Mudah-mudahan kita benar-benar diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa sampai di ujung bulan suci Ramadan bertemu di Idul Fitri, kembali fitrah, dan mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih bermanfaat, lebih bertakwa, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jimat bukan suatu benda, jimat bukan suatu mustika, jimat bukan suatu keris, jimat adalah siji sing kudu diruwat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sandarkanlah problematika kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya setelah kita menaiki jalan yang naik, pasti kita akan menemukan jalan yang turun. Jangan patah semangat, tetap husnudon kepada manusia dan kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan solusi yang paling baik. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik adalah
di atas sajadah, bersimpuh, bersujud, mengadu apa yang menjadi problematika kehidupan Anda, maka Allah akan memberikan solusi yang paling baik. Saya Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.